Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Azza atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua. Diiringi dengan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita semua diberikan keteguhan hati, keistiqomahan dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kita lanjutkan insyaallah taala jemaah yang saya hormati penjelasan hadis Abu Tufail, ya, tentang ditanyanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apakah ada wasiat khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan untuknya. Maka beliau menjawab, tidak ada wasiat khusus melainkan apa yang ada di dalam kertas kecil yang tersimpan di kantong buat nyimpan, ya, anak panah, pedang, dan yang semisalnya. Yang kertas tersebut bertuliskan, la'anallah man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan juga la'anallah man saraqa manar al-ard, Allah laknat orang yang memindahkan patok tanah untuk memperluas tanah dia, ambil tanah sebelah, gitu ya, ambil tanah orang. Yang ketiga yang akan kita bahas, dan yang keempat juga nanti insyaallah, yang ketiga adalah la'anallah man la'ana walidayhi, sesuai dengan judul bab, babu la'anallah man la'ana walidayhi, bab Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi yang ketiga, di dalam kertas tersebut ada tulisan la'anallah man la'ana walidayhi, Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Sulit terjadi memang, ya, seorang anak sampai tega untuk melaknat siapa? Dua orang tua. Tapi ya ada terjadi, walaupun nadir sifatnya, ya, walaupun langka gitu ya, jarang ada anak yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, sulit terjadi, tapi terjadi, ada gitu. Ya, kasusnya ada, walaupun jarang, tidak banyak. Dan untuk sekedar faedah bahwa seseorang jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, bila dia melaknat orang lain atau dia melaknat binatang, ya, binatang ternaknya mungkin, tunggangannya mungkin dilaknat, maka laknat tersebut akan naik ke langit. Sebagaimana dalam sebagian riwayat,
dia akan naik ke langit, ya, mencari tempat, ya. Manakala dia tidak mendapatkan tempat untuk dia bergelantungan di sana di langit, maka laknat tersebut akan kembali kepada qailnya, kepada orang yang mengucapkan laknat itu. Sebagaimana dalam hadits Abu Daud, dan riwayat ini muhtamalun litahsin kata para ulama, ya, ada berkemungkinan besar untuk dia derajatnya hasan sanadnya hadits ini, riwayat ini, di mana dalam hadits Abu Daud, begitu juga Imam Ahmad rahimahullah, bila laknat tersebut tidak mendapatkan tempat di langit, bermuter-muter dari tempat, tidak mendapatkan tempat, maka dikatakan kepadanya, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah engkau wahai laknat, ya, kepada dari mana kau datang. Maksudnya kembalilah, ya, ke dari mana, maksudnya ke tempat di mana kau datang, dari mana asal kau datang. Dalam artian disuruh laknat itu kembali ke siapa? Si orang yang melaknat tersebut. Apa maksudnya cuma, ya? Jadi dalam artian ketika laknat tidak dapat sasaran, orang yang dilaknat tidak berhak untuk dapat laknat, ya, siapa? Si fulan melaknat si fulan, tapi si fulan tidak berhak untuk dilaknat, maka laknat itu naik ke langit, muter cari tempat. Ketika dia tidak mendapatkan tempat di langit sana, maka dikatakan kepadanya, irji'i ila haitsu ji'ti, kembalilah ke dari mana kau berasal. Paham maksudnya? Maksudnya siapa yang melaknat tadi itu, kau balik ke dia. Dalam artian dia yang, kalau bahasa kita, senjata makan tuan. Jadi laknatnya balik ke yang melaknat. Paham maksudnya? Ya, laknatnya kembali kepada orang yang melaknat tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian jemaah yang dicintai karena Allah SWT, Rasul, maksudnya dalam hadis, dalam kertas tersebut ada tulisan sekali lagi, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Oleh sebab itu ada hadis yang perlu kita bawakan juga, menunjukkan jangan gampang-gampang melaknat juga. Nah, sebagian orang kalau udah temperamen, udah marah besar, kadang-kadang nggak nyadar, ya, mulutnya itu mengeluarkan kata-kata laknat terhadap saudara. Semoga Allah melaknat kamu, saking murka dan marah, sehingga mudah keluar dari lisannya kata-kata laknat. Ya, ya, laknatullah alaik, laknat Allah untuk kamu, gitu. Sebagian orang kalau sudah terlalu marah, kadang begitu mudah keluar kata-kata laknat. Maka ada pesan dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam buat orang-orang yang gampangan melaknat ini. Dalam hadis, ya, Hurmus, ya, Al-Hujaymi, ya, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah atau minta kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, awsini, ya Rasulullah, tolong beri saya wasiat, kasih saya wasiat ya Rasulullah. Qala usika an la takuna la'anan, ya, dalam hadis Ahmad dan Tabrani. Ketika sahabat ini minta wasiat, Rasul wasiatkan dia, usika alla takuna la'anan, saya mewasiatkan kepadamu agar engkau tidak menjadi orang yang sering melaknat. Apatah lagi sasaran laknatnya adalah sebagaimana pembahasan kita, yaitu kedua orang tua. Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tua. Jadi Nabi bilang, saya wasiatkan engkau agar tidak menjadi orang yang banyak melaknat. Dalam hadis Tirmidzi, ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini hasan derajatnya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan atau menjelaskan tentang karakteristik seorang apa? Seorang mukmin sejati. Kalau mukmin sejati itu, ya, karakter menonjolnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, "Laisal mu'min bil-ta'an, walal-la'an, walal-fahish, walal-badi." Seorang mukmin itu dia bukan tipe orang yang ta'an, suka menikam saudaranya dengan kata-kata yang menyakitkan, ya, kata-kata yang nyelekit gitu ya, nyakitin, nyayat hati gitu kata-katanya itu ta'an, ya, kata-katanya itu menikam. Seorang mukmin sejati karakternya nggak kayak gitu. Walal la'an, kata Nabi SAW, mukmin sejati itu juga dia tidak suka melaknat, dia tidak banyak melaknat. Walal fahish, ya, seorang mukmin sejati juga ucapannya tidak keji, tidak busuk, tidak kotor, ya, mencintai sementara. Walal badi, dan seorang mukmin sejati ngomongnya itu nggak jorokan, nggak pornoan. Sebagai manusia sekarang kadang nggak kenal umur, dari yang muda sampai aki-aki jorok ngomong. Ada nggak yang nggak ngaji terutama? Omongannya itu jorok seputar, ya, itulah tebal yang berbau-bau porno gitu. Alhamdulillah, ya. Dan mungkin ada pengaruh juga dari medsos itu, sampai kakek-kakek tua pun masih kadang-kadang ngomongnya yang berbau-bau jorok porno, waliyadzubillah. Nah, jadi seorang mukmin tidak suka bicara yang badi, yang jorok, yang porno, dan seterusnya, menjurus ke sana lah gitu ya. Seorang mukmin gak kayak gitu. Dia jaga omongannya, ucapannya itu yang baik, yang keluar. Tidak suka ngomong-ngomong yang berbau porno, jorok, yang berbau hubungan suami istri dan seterusnya. Hati-hati itu jangan cintai semua. Itu badi, orang yang badi kayak gitu. Ya, dan itu bukan ciri seorang mukmin yang baik, ya, bukan mukmin sejati. Ya. Atau bisa juga al-badi itu diartikan lebih umum lagi, ya, bahwasanya seseorang apabila dia berbicara dengan kata-kata tertentu, orang menjadi terganggu gitu, risih kalau bahasa kita ya. Kalau kita duduk bapak-bapak, misalnya, orang baik-baik duduk berlima, 10, ya salah satu agak ngocor ngomongnya, agak emberan, mulut kurang dijaga, ngomong menyebut hal-hal yang berbau jorok, berbau porno dan seterusnya, pasti orang risih di sekitarnya, senang, apa sih? Biasa soalnya. Itu badi. Waliyadzubillah. Dan kita terhindar mencintai Allah SWT. Antum bayangkan, maksudnya kita hendaknya ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ini pelajaran bagi kita juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kalau menyebut hal-hal yang berbau hubungan suami istri, itu bahasanya bukan bahasa-bahasa yang sharih, tapi bahasanya bahasa-bahasa talmih. Ya. Contohnya apa? Ketika membahasakan percampuran suami istri misalnya, Allah menggunakan bahasa, ya, wa qad afqa ba'dukum ila ba'd. Padahal yang dimaksud adalah apa? Percampuran suami istri, tapi dibahasakan afqa ba'dukum ila ba'd. Rangkulan, dekat, tidak langsung to the point bahasa. Sure. Ya. Atau kadang Allah bahasakan aula mastumun nisa, antara pembatal wudu misalnya, aula mastumun nisa. Ya, la mastumun nisa menurut penafsiran banyak sahabat maksudnya adalah percampuran suami istri, jima'. Tapi Allah membahasakannya dengan bahasa talmih, bukan sharih. Coba. Ya. Bukan bahasa yang
langsung gitu kan. Ya. Tapi dengan bahasa lamastum nisa, lamastum artinya menyentuh. Padahal menyentuh yang dimaksud di sini adalah percampuran. Ya. Mencintai karena Allah SWT. Ini menunjukkan yang membatalkan wudu itu adalah ya percampuran. Ya. Bukan sekadar menyentuh. Jadi mazhab yang sahih wallahu a'lam, walaupun kita hormati sebagian pendapat, tapi pendapat yang sahih ya wallahu a'lam berdasarkan pemahaman para sahabat terhadap ayat ini, maka seorang suami menyentuh wanita menyentuh istrinya itu tidak membatalkan wudu. Ya. Dan bertentangan pendapat yang bilang batal wudu seorang suami menyentuh istri itu bertentangan dengan hadis. Ya. Hadis atau riwayat-riwayat yang sahih di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, seingat saya, menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar untuk sholat, beliau kana yuqabbilu ba'dhan nisa'i, adalah beliau mencium sebagian istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang mencium istrinya pasti bersentuhan. Tapi dijelaskan walam yatawadda, dan beliau tidak perlu berwudu lagi. Menunjukkan apa? Tidak batal. Tidak batal seorang suami menyentuh istrinya. Ya. Ya. Nah, sebagian istri lari dari suaminya. Jika udah wudu, jangan wudu, atau kurang tepat pendapat yang mengatakan batal. Cintai semata. Hatta dia bukan mahram. Ya, kita nggak menyengaja nyentuh perempuan. Ya, kita lagi tawaf misalnya di Ka'bah. Manusia kayak apa tuh? Laki perempuan. Ya, sedangkan tawaf mesti dalam keadaan suci. Masa setiap kali nggak sengaja karena manusia, apalagi musim haji, lagi perempuan nggak sengaja nyentuh perempuan, waduh, harus berwudu. Ya. Kapan selesainya? Maka yang tepat, yang sahih, tidak membatalkan. Mencintai semata. Ada yang mengatakan batal kalau dengan syahwat. Ya. Itu pendapat mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum tapi yang sahih, menyentuh wanita, ya, apalagi itu istri, ya, itu tidak membatalkan wudu, ya. Dan ini pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan bahasa falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan, ya. Dengan bahasa taghasyaha, ya. Ya. Bukan dengan bahasa langsung jima, enggak, tapi apa? Bahasanya taghasyaha, ya, sudah liputi, ya, peluk, ya, rangkul perempuan tersebut, istrinya tersebut. Itu yang dimaksud jima, tapi dengan bahasa taghasyaha. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla bahasanya tidak vulgar. Mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, ya, seorang mukmin sejati tidak suka menikam saudaranya dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan, tidak suka melaknat, tidak suka, ya, berkata yang busuk, yang keji, dan tidak juga suka, ya, berkata-kata yang jorok, yang kotor, yang porno. Syahidnya adalah kata-kata walal la'an. Seorang mukmin tidak suka melaknat, itu syahidnya dari hadis ini sesuai dengan pembahasan yang sedang kita bahas. Kemudian jemaah saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, la'anallah man la'na walidayhi, kata Syekh Husain Al-Waisyah, tanggal berapa itu? Mau sini pensyarah kitab ini mau ke Moncul insyaallah, ya, di Ibnu Hajar kalau nggak salah. Mau ada pensyarah kitab ini yang saya pakai, muridnya Syekh Albani rahimahullah taala, mau ke Indonesia.
Dan saya beberapa kali ikut daurah beliau. Orangnya agak humoris. Pensyarah kitab ini kan hadis-hadisnya oleh Imam Bukhari, yang menjelaskannya pensyarahnya Syekh Husain Al-Uwaisyah. Agak humoris orang. Ntar lagi akan datang ke Indonesia insyaallah. Beliau mengatakan la'nuhuma, ya, ay la'anahuma la'nan sarihan aw tasabbaba bi an la'na walida ahadin, ya, fa yasubba walidah, ay walidah. Makna Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, imma satu la'anahuma la'nan sarihan, bisa bermakna dia melaknat orang tuanya dengan laknat yang sharih, langsung nyata. Dia datangi, dia marah sama ibu bapaknya, ya, laknat Allah buat ibu bapak. Nah, ini berarti sharih langsung. Nah, ini lebih parah, lebih parah lagi, ya. Dan ini langka terjadi, tapi ada kasusnya terjadi, ya. Nabi mewanti-wanti kayak gini karena kasusnya pasti ada, walaupun jarang. Jadi ada yang melaknat langsung secara sharih, dia datengin orang tuanya, dia marah apa? Laknat Allah buat ibu mau bapak. Semoga Allah laknat bapak, laknat ibu. Itu sharih langsung. Alhamdulillah. Ya, nggak tahu nih level durhakanya kayak apa nih orang anak yang melaknat orang tuanya secara langsung. Alhamdulillah. Atau cara melaknatnya itu adalah tasabbaba bi an la'ana walida ahadin fa yasubba walidah. Dia tidak laknat langsung orang tuanya, tapi dia menjadi sebab orang tua dia dilaknat orang. Paham maksudnya? Dia berantem sama si A, berantem sama si B, ya. Ya, maka si A udah gak tahan nih, akhirnya apa? Ngomongnya kepada si B, apa? Semoga Allah laknat bapakmu. Dididik ya sama bapakmu, terlaknat bapak itu, terlaknat makmu tuh. Paham maksudnya? Si A berantem sama si B, lantas si A saking keselnya terlaknat bapakmu, terlaknat ibumu misalnya. Akhirnya apa? Si B nggak terima. Apa dia bilang? Semoga Allah juga apa? Terlaknat juga bapak kamu wahai A. Terlaknat juga ibu kamu wahai A. Paham maksudnya? Jadi dia menjadi sebab bapaknya atau ibunya dilaknat oleh orang. Sama saja dia melaknat dua orang tuanya, karena dia menjadi apa? Jadi sebab orang tua dia dilaknat orang. Coba kalau dia nggak jadi sebabnya, orang nggak laknat orang tua dia, ada? Paham maksudnya? Orang nggak akan melaknat kedua orang tua dia, tapi karena ya tingkah laku dia, akhirnya orang lain melaknat kedua orang tua dia. Itu sama saja anak itu melaknat orang tuanya, karena dia menjadi sebab. Jelas maksudnya gimana ya? Itu. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada hadis yang mungkin kita sering dengar. Ini untuk menguatkan hadis yang kita sedang bahas. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Ya, sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana caranya ada anak melaknat kedua orang tuanya? Bentuknya kayak gimana? Ya, maksudnya kayak gimana gitu? Anak kok sampai hati melaknat orang tua, kayak gimana tuh? Maka Rasul menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubba abahu wa yasubba ummahu. Caranya adalah seorang laki-laki, seorang anak posisinya di sini ya, itu mencerca atau melaknat ya bapaknya seorang laki-laki yang lain, seperti gambaran yang tadi saya sampaikan. Akhirnya apa? Ya, gara-gara dia laknat orang tuanya si orang, gara-gara dia melaknat orang tuanya orang lain, akhirnya orang lain ini melaknat orang tua dia juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh yang saya berikan tadi. Itu makna hadis ini.
Dan itu termasuk sekali lagi akbarul kabair, termasuk dosa yang amat sangat besar yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, la'anallahu man awa muhditha, atau dengan ya harakat fathah, man awa muhdatha. Ada dengan muhditha, bisa juga dengan muhdatha. Jadi bisa muhdith, muhditha, bisa muhdatha. Apa bedanya jemaah antara muhdith dengan muhdath? Ya, yang dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini artinya semoga Allah melaknat atau Allah melaknat orang yang melindungi muhdithan. Ya. Kita bacakan dari penjelasan beliau bahwasanya kalau dengan al-kasr muhdith itu maknanya adalah man nasara janiyan au awah au ajarah. Ya. Maknanya adalah Allah laknat orang yang melindungi penjahat. Ya. Muhditha artinya penjahat, mencintai sunatan, orang yang mungkin melakukan kriminal misalnya. Ya. Itu dilindungi oleh seseorang, maka orang ini kena laknat dari Allah Azza wa Jalla gara-gara dia melindungi penjahat, ya. Atau dia melindungi orang yang bersalah, yang keliru. Dan ini banyak terjadi di pengadilan. Orang yang sebenarnya salah, tapi oleh si pengacara dibela habis-habisan karena bayarnya gede misalnya. Akhirnya padahal dia salah, tapi uangnya gede, kadang jadi dimenangkan. Ini termasuk dalam hadis ini. Jadi nggak main-main posisi jadi pengacara itu. Ya, dulu mohon maaf istri saya sempat ya jadi pengacara juga, biasa ngomel-ngomel pejabat, orang yang ya masalah di pengadilan itu, maka sudah. Kalau sekedar notaris BPAT nggak apa-apa, tapi untuk pengacara saya nggak mau. Ya, kalau mau nikah sudah tinggalkan itu. Ya. Karena ya rentan untuk membela pada kasus-kasus yang sebenarnya orang bersalah, tapi apa? Dibela padahal dia keliru, padahal dia salah, misalnya, padahal dia zalim misalnya. Ini khawatir masuk dalam hadis ini. Awal hadis dia melindungi, menolong, memfasilitasi dan seterusnya orang yang ya penjahat, orang yang kriminal dan seterusnya. Dan sebagian ulama memasukkan dalam hal ini seperti Syekh Fauzan yang saya pernah sinyalir, ya masuk di dalamnya orang-orang yang melindungi ya orang-orang khawarij atau orang-orang irhadiun, orang-orang yang ya merupakan teroris gitu, dan yang mudaratnya besar bagi negara. Gitu. Dia maka ini kena laknat. Ada teroris, memang dia teroris beneran, diumpet-umpetin di rumah dia misalnya, lagi diburuk dicari sama Densus misalnya, diumpetin sama dia. Ini masuk dalam kategori hadis dilaknat, orang yang melindungi khawarij atau ya teroris, mencintai Allah Subhanahu yang memang benar-benar teroris, ya. Meneror manusia, ngebom sana, ngebom situ atas nama jihad. Waliyadzubillah. Itu masuk dalam hadis ini, lindungi penjahat, mencintai kesunatan. Bisa juga dengan man awa muhdatha. Ini yang agak ngeri juga ini. Ya. Allah laknat orang yang melindungi muhdath, memfasilitasi, membela orang yang muhdatha. Muhdath maknanya adalah al-amrul mubtada', yang membela ya perkara-perkara yang bid'ah. Wa yakunu ma'na iwa fihi, dan bisa masuk dalam makna iwa dalam hadis ini yang dilaknat orang yang ya iwa di sini maknanya adalah apa? Ar-ridha bihi. Ini pertama, ridha terhadap kebid'ahan, bukannya ya benci dalam hati. Kalau belum mampu mengingkari, belum mampu merubah gitu ya, bukannya benci dalam hati terhadap kebid'ahan, malah dia apa? Ridha.
Ya, dia senang melihat kebid'ahan dilakukan oleh manusia misalnya. Ini masuk dalam apa? Muhdatsat. Takutnya orang ini kena laknat gitu. Harusnya kebid'ahan dia benci, dia rombong, dia ya basmi ibaratnya. Malah dia rela dengan kebid'ahan, senang gitu. Lihat orang melakukan kebid'ahan, dia senang. Yang kedua bisa maknanya wasabr alaih. Ya. Kalau dia pelaku kebid'ahan, misalnya dia sabar di atas kebid'ahan itu. Bukan sabar di atas sunnah, malah sabar di atas bid'ah. Ya. Kemudian fa innahu idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir 'alaihi faqad awah. Maka sesungguhnya siapa yang apabila dia ridha dengan kebid'ahan dan dia mengikrarkan pelakunya, enggak apa-apa, lanjut mas, cakep, bagus. Wa lam yunkir 'alaihi, dan dia tidak mengingkari kebid'ahan tersebut, faqad awah, sama saja dia telah membela, sama saja dia telah melindungi kebid'ahan tersebut. Apa istilahnya? Melestarikan kebid'ahan tersebut. Ini orang khawatir kena dalam laknat. Ya. Karena bisa awa muhditsan, bisa juga awa muhdatsan. Dua-duanya tepat, sahih. Berhati-hati ya, Pak. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang doyan, senang, ridha, demen melihat kebid'ahan. Bayangkan kalau Nabi kita hidup sekarang lihat kebid'ahan, demen nggak dia? Nabi kita, kok umatnya senang, Nabinya nggak senang, kok umatnya senang? Ini kan muskilah mencintai Allah. Masalah, kan? Baik. Kemudian, wafil hadits di dalam hadis ini, ya, ada ibtal ma taz'amu Rafidhah wa Syiah wal Imamiyah min al-wasiyah ila Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis ini juga ada pembatalan terhadap klaim orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, kita tahu orang Syiah Rafidhah ya, al-imam wal imamiyah, orang-orang yang meyakini 12 imam. Ya. Bahwasanya apa? Ali tersebut mendapatkan wasiat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setelah Rasul wafat yang jadi khalifah adalah siapa? Ali, kata. Cuman Abu Bakar sama Umar ini penjahat, dua-duanya penjahat. Akhirnya apa? Dirampas kekhalifahan ya dari Ali bin Abi Thalib oleh kedua laki-laki, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya dikatakan Rafidhah. Rafidhah itu artinya yang menolak, ya, yang menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak meyakini, tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Mereka ini perampok khilafah. Dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Ini pengakuan siapa? Atau akidahnya orang Syiah Rafidhah. Maka hadis ini sebagai bantahan buat mereka. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Tidak ada tuh wasiat khusus dari Rasul buat kami, buat saya, apalagi nggak ada setelah beliau wafat. Ya, saya jadi khalifah atau apa, nggak ada. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini hadis bantahan buat orang-orang Syiah Rafidhah. Kita masuk babu ya babu walidayhi ma lam yakun maksiyah. Bab ya seorang anak ya berbakti kepada kedua orang tuanya selama ya perintahnya adalah bukan maksiat. Ya, selama dan bukan dalam hal maksiat, ya apapun perintah kedua orang tua kita wajib untuk apa? Untuk mentaatinya. Ya, yang mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya bacakan hadisnya. Lumayan panjang, Anda perhatikan. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Ya. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada aku dengan 9 wasiat. Banyak juga ya. Kita akan pelajari nanti 9 wasiat yang diwasiatkan Rasul kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Saya baca dulu hadisnya sambil saya terjemahkan. Kata Rasul yang pertama, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. Jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan syirik. Walaupun konsekuensinya kau harus dipotong-potong, dimutilasi. Ya.
Gara-gara mau dimutilasi, kemudian kamu syirik itu. Walaupun kau dimutilasi sekalipun, jangan syirik sama Allah. Ya, al-hurriqta, ya, atau kau dibakar dengan bakaran yang parah gitu ya. Putih itu kalau pakai tasydid menunjukkan apa? Ya, dicacah gitu. Cacahnya itu enggak sekali dua kali tapi banyak, udah kayak cacah bawang aja. Ya. Kalau pakai tasydid menunjukkan saking banyaknya gitu. Walaupun kau dimutilasi. Au harri tetap kau dibakar dengan dengan dibakar dengan cara yang parah pokoknya. Jangan sekali-kali kau syirik kepada Allah. Itu satu wasiat. Yang kedua, wala tatrukanna shalah al-maktubah muta'ammidan. Jangan sekali-kali, wasiat kedua, jangan sekali-kali kau meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Ya. Jangan sekali-kali kau meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Nanti konsekuensinya kita akan sampaikan insyaallah ketika menjelaskan hadis ini. Yang ketiga, ya, sebelumnya wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan barang siapa yang berani meninggalkan salat dengan sengaja, jaminan Allah lepas dari dia. Allah enggak jaga dia lagi. Lepas penjagaan Allah dari diri. Bari'at minhu dhimmah. Kok ngeri ya gimana? Orang kalau meninggalkan salat dengan sengaja, Allah kayak enggak peduli lagi sama dia. Udah kayak sampah dia. Orang yang ninggalin salat dengan sengaja, Allah tidak lindungi dia, lepas sudah perlindungan Allah, jaminan Allah buat dia lepas. Ngeri ya dengan orang ninggalin sholat dengan sengaja. Padahal nggak ada utuh, malas saja ditinggalin. Ngeri. Ya. Sampai ada hadis tentang sholat asar tuh, "Man sholat al-asr faqad habita 'amaluh." Siapa meninggalkan sholat asar sekali saja, sholat asar yang banyak orang lalai. Siapa meninggalkan sholat asar sekali saja, hancur semua amalannya. Ya. Selama ini beramal soleh apa, tinggalin sholat asar sekali, hancur. Oh, ngeri. Hati-hati makanya. Jangan pernah menyepelekan urusan sholat ini. Ya. Wala tashrabanna al-khamra, dan jangan sekali-kali engkau minum khamr. Fa innaha iftahu kulli syarri. Sungguhnya khamr itu adalah apa? Kunci segala keburukan. Ya. Biar kerok dan segala keburukan itu minum khamr. Nanti contoh-contohnya kita akan sebutkan, ada cerita insyaallah. Silakan ada dulu baru kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kemudian dia mencintai SWT. Jadi wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan minum khamr sekali-sekali, jangan minum khamr. Karena sesungguhnya khamr itu adalah kunci segala keburukan. Wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Dan taatilah kedua orang tuamu, ya, walaupun keduanya memerintahkan untuk keluar dari duniamu. Apa makna orang tuamu memerintahkan kamu keluar dari dunia? Maknanya penjelasannya nanti insyaallah dijelaskan. Fakhruj lahuma, maka keluarlah. Ya. Wala tunazi'anna ulatal amr, dan jangan sekali-kali, ini nasihat berikutnya, wasiat berikutnya, jangan sekali-kali engkau melawan kepada pemimpin. Ya, mencintai SWT. Jangan sampai engkau melawan, membangkang kepada pemimpin. Hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW mengingatkan, "Alaikum bis-sam'i wa ta'ah." Ya, maksudnya usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyiyin. Aku wasiatkan kalian untuk tetap dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah budak Ethiopia. Ya, nanti ada penjelasannya insyaallah. Ya. Wa in ra'aita annaka anta, walaupun kau melihat dirimu di atas kebenaran, kita benar ini, kita rakyat benar ini, ya, maka lawan saja, berontak saja. Padahal punyanya cuma di Sudapur. Ya, pemerintah punya tentara dengan F-16 dengan AK-nya. Ini namanya apa? Mati konyol. Mencintai sementara. Ya, mau melawan pemerintah, mau berontak kepada pemerintah, dia tidak punya kekuatan apa-apa.
sudah disapu sama ya branding, sia-sia jadi mencintai sekolah. Ya. Maka nanti ada penjelasan insyaallah. Wala tafrir min az-zahfi. Di wasiat berikutnya, jangan lari dari peperangan. Ya. Wa in halakta, walaupun kau mati, kau binasa, maksudnya kau mati, gitu. Jangan lari dari perang. Itu hina, lari dari perang itu pengecut gitu. Ya. Menghinakan diri gitu kan. Kemudian wa farra ashabuka, walaupun teman-temanmu pada kabur, lari, jangan kau lari. Itu termasuk dosa besar, al-firar min yaum az-zahf. Hadis Bukhari. Ya. Termasuk dosa-dosa besar itu adalah lari dari medan perang, medan jihad. Ya. Dan ini akan membuat lemah semangat yang lain. Nanti dia lari, dikit jadi lemah, lari juga yang lain. Kabur meninggalkan medan perang. Ini dosa besar. Cintai sultan. Wala tarfa' 'asaka an ahlika. Ini wasiat berikutnya yang ke-8. Dan jangan engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya apa? Nanti ada penjelasannya. Jangan angkat tongkatmu dari keluargamu, ya, terutama anak tuh, yang bandel-bandel susah disuruh sholat atau apa itu. Ya, boleh kita untuk mentahdid, menakut-nakuti dia dengan adanya tongkat atau pecut kita gantung gitu. Awas ya, berani nggak sholat, abi jebret. Ya. Padahal hanya ancaman saja, bukan untuk jadi bulan-bulanan anaknya tiap hari, udah untuk tahdid. Nanti penjelasannya apa maknanya dijelaskan pelan-pelan insyaallah. Dan sepertinya belum kena, belum nyampe gitu insyaallah, karena panjang, harus satu-satu. Yang terakhir yang 9 wasiatnya wa akhifhum billah. Ya maksudnya yang 9 ini jangan angkat keluarga, jangan angkat tongkatmu ya dari keluargamu, wa akhifhum billah azza wa jalla. Takutkan, buat mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha tanamkan tuh kepada istri dan anak-anak kita rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bahas sedikit saja dari hadis ini, enggak mungkin habis dia makan panjang. Ya. Jadi sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang mutri di Damaskus dulu. Ya, seorang ahli qiraah di kalangan sahabat yang mengajar di Damaskus gitu. Termasuk ulamanya sahabat. Satu di antara 4 sahabat yang direkomendasi oleh Mu'adz bin Jabal untuk berfatwa halal haram. Saking alimnya. Ya, karena sahabat yang paling alim halal haram itu Mu'adz bin Jabal. Nah, beliau punya beberapa sahabat yang direkomendasi untuk menggantikan beliau fatwa tentang halal haram. Di antaranya adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala yang direkomendasikan. Selain Salman Al-Farisi, selain Abdullah bin Mas'ud, selain Abdullah bin Salam, ya, maka di antaranya adalah apa? Siapa? Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Ini orang alim di dalam sahabat. Beliau pernah mengatakan, "Man ra'a anna al-ghuduwa wal-raha wal-rawaha ila al-'ilmi laysa bi jihadin, faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu." Sahabat Abu Darda yang pernah berkata, siapa yang punya pendapat mengatakan bahwa bolak-balik ke majelis ilmu bukan jihad, maka kepalanya hang. Ya. Bermasalah itu konslet kepalanya orang yang mengatakan bolak-balik duduk majelis ilmu itu bukan jihad. Abu Darda katakan konslet, hang. Masalah otaknya orang. Sahabat yang bilang bukan aku sama ya. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, tentang nama beliau ada khilaf di antara ahli ilmu. Siapa nama asli beliau? Kan Abu Darda itu kan kunyah. Ya, saya nama aslinya Samsul Hadi, kunyahnya Abu Usama. Ya, Abu Darda berarti kunyah. Namanya siapa? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais. Uwaimir bin Zaid bin Qais radhiyallahu ta'ala. Ya. Ada lagi yang berpendapat ya, namanya adalah Amir bin Malik. Jadi ada yang bilang Uwaimir bin Zaid, ada yang bilang Amir bin Malik. Ya. Di
Di antara yang berpendapat bahwasanya namanya adalah Amir bin Malik itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengatakan, sa'altu rajulan min waladi Abi Darda, ya, faqala ismuhu Amir bin Malik. Kata Imam Bukhari, saya pernah bertanya salah seorang anaknya yang Abu Darda, ya, turunannya Abu Darda, tentang nama Abu Darda yang asli. Maka dia jawab apa? Amir ibn Malik. Ya, Amir ibn Malik. Nah, dia berkata, sahabat Abu Darda, saya diwasiati oleh Rasulullah SAW, ya, dengan 9 wasiat. Apa indahnya ya hidupnya para sahabat bersama Rasul SAW. Ya, dapat wasiat dari Rasul, nasihat dari Rasul, ilmu dari Rasul SAW. Hari-hari barakah dalam kehidupan para sahabat menyertai Rasulullah SAW. Ya, apa wasiat yang pertama? Ya, kata Rasul SAW, la tusyrik billahi syai'a wa in qut'ta aw hurriqta. Ya. Wasiat yang pertama dari 9 wasiat. 9 itu ganjil atau genap gimana? Ganjil. Rasul memilih apa? Jumlah ganjil. Karena Allah, maksudnya Allah ganjil dan senang yang ganjil. Sampai nanti kita saja dalam wafat ketika beliau minta diguyur dengan air, beliau minta diambilkan airnya dari berapa sumur? Ada yang ingat? Tabarruk dengan jumlah ganjil. Beliau minta air itu diambil dari berapa sumur? 9 sumur, apa? 7 sumur. Dari 7 sumur yang berbeda-beda, ya, dan jumlahnya 7, ya, ganjil. Karena Allah ganjil, esa, wahid, ya, dan senang yang ganjil. Kemudian dia mencintai karena Allah SWT. Wasiat pertama adalah yang terpenting ini berarti. Ketika diletakkan nomor 1 berarti ini wasiat paling nggak main-main, ya, nomor 1 misalnya. Yaitu apa? La tusyrik billahi syai'a wa in qut'ta aw harriqta. Jangan kau sekutukan Allah dengan suatu apapun, jangan syirik. Walaupun engkau dipotong-potong, dimutilasi, dicacah, ya, atau engkau dibakar. Ya. Pastinya ini, ya, terikat jemaah, kecuali dalam kondisi orang dipaksa, mukrah. Ada rukhsah kalau orang dipaksa. Kalau enggak bilang atau kalau enggak mengucapkan kalimat kekufuran atau kesyirikan misalnya, maka akan dipenggal misalnya lehernya. Ya, maka apa? Ada rukhsah kalau untuk umat ini. Kalau untuk umat-umat sebelumnya enggak ada rukhsah. Mau diapain saja tetap enggak boleh apa? Tidak boleh mengucapkan kalimat kekufuran atau melakukan hal yang, ya, membuat dia kafir, kufur, walaupun dipaksa, walaupun disiksa dan seterusnya, tidak boleh kalau umat sebelumnya. Keutamaan umat ini kalau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kufur misalnya, padahal hatinya tenang dalam keimanan, tapi dia dipaksa, kalau enggak nyawa melayang, maka di waktu itu apa? Ada rukhsah mencintai SWT. Yaitu apa? Boleh dia ucapkan kalimat kekufuran tersebut dalam keadaan hatinya tenang dengan keimanan. Seperti kisah siapa misalnya? Sahabat Salman dan siapa? Ammar bin Yasir. Dipaksa untuk mencerca Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencerca Nabi kufur kan? Kufur, tidak diragukan. Maka kalau dia tidak mencaci Nabi kita, ya dia akan terus disiksa. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, ditujak kemaluannya sampai tembus. Lihat itu. Syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah binti Khattab, ibundanya Ammar bin Yasir. Ya. Maka daripada Ammar bin Yasir terus disiksa, maka dia mencerca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang
setelah itu dia mendatangi Nabi SAW, menangis, menyesal dan minta maaf kepada Nabi SAW. Maka Rasul katakan kalau tidak termasuk yang melakukannya dengan sukarela, tapi dipaksa, dalam keadaan apa? Dipaksa. Ya. Kalau umat sebelumnya ya bunuh, tidak boleh dia mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau di umat ini ada kemudahan, ada rukhsah, walaupun pilihan. Kalau ada dari umat ini yang misalnya dipaksa untuk mengatakan kalimat kekufuran, dihancam, dipenggal lehernya kalau nggak mau, maka apa? Ya, boleh untuk dia tidak mengucapkannya dan dia memilih untuk dipenggal, itu boleh. Sifatnya pilihan. Ya, atau ya pilihan kedua, dia ucapkan kalimat kekufuran tersebut, tapi hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Paham maksudnya cuma demi menyelamatkan apanya? Tapi kalau ada yang memilih, saya mending mati daripada saya harus mengucapkan, misalnya ada Nasrani, ada pisau di gang, saya pacok, saya bunuh, bilang Yesus Tuhan. Kalau enggak, nyawamu melayang. Beneran ancamannya. Padahal dia, iya Tuhan Yesus bisa. Padahal hatinya Allah. Tenang hatinya dengan keimanan. Tapi demi menyelamatkan nyawanya, dia berkamuflase ngomong dia Tuhan Yesus. Maka di waktu itu dia tidak. Ini rukhsah dalam Islam, keringanan dalam Islam bagi orang yang dipaksa yang mencintai karena Allah SWT. Tapi kalau dia kata, enggak bakal, bunuh-bunuhlah. Ya. Bahasa Jakarta, najis gue bilang Tuhan Yesus, misalnya dia bilang gitu, dengan bahasa kasar, dengan bahasa saking nggak maunya gitu, bunuh, nggak bakal, nggak sudi saya, nggak masalah. Itu pilihan, sifatnya pilihan. Tapi kalau diambil rukhsah maka nggak masalah. Tapi kalau diambil azimah, lawanan rukhsah itu azimah. Azimah artinya apa? Enggak, dikegem, enggak, bunuh dah. Daripada saya bilang apa? Ya apa? Isa adalah Tuhan, mending saya mati. Itu namanya azimah. Tapi kalau Tuhan Yesus misalnya, padahal artinya tetap Allah Rabbi gitu. Maka di waktu itu istilahnya apa? Ringan. Baik. Kemudian yang mencintai karena Allah Tabaraka wa Taala, ya. Dalilnya mungkin sering kita dengar bahwasanya apa? Allah ya katakan bahwasanya apa? Man kafara billahi ba'da imanihi ya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, siapa yang kufur kepada Allah setelah iman kecuali orang yang dipaksa. Ya, kecuali orang yang dipaksa. Ya, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, maka terpaksa. Boleh dia untuk rukhsah bagi dia untuk mengucapkan kalimat kekufuran tersebut misalnya. Ya, padahal hatinya tenang dengan keimanan. Yang masalah itu adalah orang yang syaraha sadrahu bil kufur. Ya, maksudnya sadra ya apa syaraha bil kufri sadra dalam artian dadanya itu lapang mengucapkannya misalnya. Dia rela, itu suka rela, lapang, enggak ada terpaksa gitu. Mengucapkan iya Tuhan Yesus bilang. Dadanya lapang mengucapkannya. Ini yang masalah. Ini orang atas dia murka dari Allah dan baginya adab yang besar kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-106. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah terkait tentang masalah ini jemaah dari umat-umat sebelum terutama ya kisahnya Masyidah binti Fir'aun, wanita tukang sisir putrinya Fir'aun contoh ya, walaupun dia digoreng penggorengannya Fir'aun bersama anak-anaknya ya, dia lihat itu anak-anak dagingnya udah pisah dengan tulang-tulangnya mencintai senjata, tapi tetap teguh sampai dia anaknya yang dia gendong yang masih kecil masih nyusu mau diambil seperti agak ragu. Ya, tapi anak kecil itu dengan izin Allah bisa berbicara. Yaftahini ya ummah, nyemplung saja ibu. Anak belum bisa ngomong tapi dengan izin
dengan Allah bisa ngomong. Seperti kisah Juraij, seperti kisah Nabi Isa alaihissalam. Ya, sesungguhnya adab akhirat lebih pedih dibandingkan adab dunia. Nyemplung saja mak. Ya, lihat keteguhan. Ya, mencintai karena Allah SWT. Disuruh balik pada penyembahan Firaun, daripada dia balik kepada penyembahan Firaun, mending dia apa? Dia nyemplung bersama anak-anaknya di dalam penggorengannya Firaun itu. Sehingga Nabi kita ketika Isra Mi'raj mencium aroma yang sangat harum semerbak. Maka beliau bertanya kepada Jibril, ini aroma apa? Ya Jibril, ini raihatu masyitati binti Fir'aun. Ini adalah aroma wanita tukang sisir putri Fir'aun. Ketahuannya atau tahu kisah dalam hadis yang sahih, ketika dia nyisir rambutnya putri Fir'aun jatuh, fasaqatal midra min ala yadi. Maksudnya sisir jatuh dari tangannya. Pas dia ngambil, dia bilang apa? Dia nggak bilang bismi Fir'aun, tapi dia bilang bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya. Padahal dia di istana orang yang mampu Tuhan paling tinggi, karena orang bukumul a'la. Dia bismillah, kedengeran sama putrinya Fir'aun itu. Ya. Gak salah, kau bilang apa tadi? Ya. Emang ada Tuhan selain abahku, selain bapakku? Ya. Maka dia tegas katakan Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki, Allah, Tuhanku, Tuhan kamu, dan Tuhan bapakmu Allah. Weh, tak laporin kau sama bapakku. Laporin. Keteguhan, keberanian, bela iman, bela tauhid. Laporin. Antum tahu kisahnya insyaallah. Ya sudah disiapkan penggorengan. Ya, bisa saja Firaun ya menggoreng itu mak-mak, ibu-ibu itu. Masyitah itu bukan namanya ya. Yang kan banyak kiai bilang namanya siapa tuh? Si tukang sisir perempuan ya apa putrinya Firaun, namanya Masyitah. Bukan nama Masyitah itu. Masyitah itu profesi. Namanya Nabi kita enggak kasih tahu namanya. Tapi viral kiai-kiai, siapa namanya? Masyitah. Kurang paham besar mungkin Ustaz. Masyitah itu bukan nama tukang sisirnya, tapi profesi. Masyitah itu wanita tukang sisir. Kalau Masyitah itu nama, berarti dalam hadis Masyitah tu binti Fir'aun, Masyitah putrinya Fir'aun, berarti Masyitah putri Fir'aun. Masa putrinya digoreng? Paham? Masyitah itu wanita tukang sisir, putrinya Fir'aun, tukang sisir putrinya Fir'aun. Dia bisa melempar semua langsung, tapi apa? Pintar dia satu-satu biar goyah gitu. Satu udah pisah tulang sama daging tuh anak digoreng. Mau balik kan? Nih, nyembah saya kan? Tetap bertahan. Anaknya berikutnya goreng. Lihat berikutnya, lihat sampai yang digendong. Ini yang agak lumayan bikin goyah sedikit. Anak bayi mesti digendong, harus dibuang itu untuk penggorengan. Gimana sih coba perasaan seorang ibu depan mata loh? Emang gampang? Karena saya katakan tadi kalau umat sebelumnya nggak ada, oh iya engkau Tuhan, dohai Firaun, nggak bisa, nggak boleh kalau di umat sebelumnya. Itulah beda dengan umat kita, umat Muhammad SAW. Akhirnya apa? Ketika ibu itu agak ragu, akhirnya apa? Anaknya ngomong, nyemplung mak, azab dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan azab akhir. Cuma sebagian ulama mengatakan ketika ya perempuan ini ya yang beriman ini mau nyemplung ke jahanam ke penggorengan Firaun, sebagian ulama mengatakan Allah wafatkan dia sebelum nyampe di penggorengan itu, belum tenggelam, dia udah meninggal duluan dalam perjalanan terlempar itu, maksudnya sehingga dia tidak merasakan apa. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Ini contoh bagi kita orang-orang yang mempertahankan agamanya, ya tauhidnya, nggak mau syirik, walaupun dia harus apa? Harus dibakar kayak gini, harus digoreng seperti ini, ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak kisah-kisah yang lain yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kisah-kisah sahabat terutama. Ada Bilal, ada Suhaib, dan yang lainnya mungkin saya akan ceritakan di pertemuan yang akan datang. Kisah-kisah sebagian mereka itu ya seperti
seperti Bilal, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Siapa lagi itu? Khabbab bin al-Arat, oleh nyonyanya, tuan perempuan yang beli dia kan, tuan apa perempuan di Mekah dulu, tuannya nyonyanya Sayyidah. Itu tuannya itu gara-gara dia masuk Islam, besi dipanasin, kemudian di punggungnya itu diapain? Dipelesin gitu cuma. Besi dipanasin, sahabat Khabbab bin al-Arat sampai merah besinya, udah digosokkan di punggungnya siapa? Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu. Sampai di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar jadi khalifah, ya, beliau minta Khabbab bin al-Arat, ceritakan kepada kami bagaimana ya beratnya kalian dulu di zaman awal-awal Islam di Mekah, awal-awal dakwah, ceritakan gimana siksaan mereka, cerita. Akhirnya Khabbab singkap ini punggungnya, jadi punggungnya itu udah kayak gak ada kulitnya, cuma dia kayak sungai gitu, kayak kopan gitu kan maksudnya. Udah tinggal kalau dicolok langsung nembus gitu, maksudnya udah gak berbentuk kulit, paham gitu. Bahkan tuan orang-orang Mekah itu dulu membakar batu sampai merah, banyak memanjang gitu, udah diseret dia di atas batu yang merah gitu, disebar, dibakar. Sebegitunya dia mencintai sonata, ujian mereka dulu, ya, demi mempertahankan tauhid. Nanti contoh-contoh lain, cerita-cerita lain mungkin kita kisahkan di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu mencintai sonata. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.